Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Pak Dr. Purwanto, MPD. Saya dari tadi ngomong sama Asep, orang ngomong pendidikan tuh sekolah ya Asep? Iya sekolah. Ngomong arsitektur sekolah. Ngomongin lingkungan hidup sekolah. Saya nggak pernah sekolah. Saya nggak sekolah pendidikan, saya nggak sekolah arsitektur, saya nggak pernah sekolah memahami lingkungan hidup, karena hanya murni melalui proses penghayatan hidup, sebuah perjalanan panjang. Bahkan makin kesini saya makin malas, sudah nggak pernah baca buku lagi. Saya cukup tiap hari menikmati angin, menikmati air, menikmati kehidupan ini. Karena hari ini saya banyak menikmati bagaimana alam itu tercipta, bagaimana alam Indonesia ke depan, bagaimana pendidikan harus dibangun. Karena cacian, makian, kebencian, kafirisasi, musyrikisasi pada saya sudah dilekatkan sekian tahun yang lalu. Dan pada saat saya tidak memiliki jabatan struktur birokrasi, hanya jabatan di Komisi 4 DPR RI, justru saya hari ini paling menikmati. Kenapa? Karena seluruh gagasan-gagasan dulu itu baru diakui sekarang. Lewat apa diakuinya? Apakah lewat penyebaran buku? Enggak. Apakah lewat campaign baligo? Enggak. Apakah lewat seminar? Enggak. Lewat apa? Lewat YouTube. Dengan YouTube itulah orang bisa memahami pikiran, gagasan saya secara utuh. Tak ada lagi dikaitkan dengan agama, tak ada lagi dikaitkan dengan politik. Sebuah originalitas mengalir. Saya cerita sama Asep, kalau bicara sama YouTube saya bilang orang itu kelompoknya profesional, ada rapat mingguan, ada rapat harian, ada tim perencananya, ada tim survei, ada tim riset. Saya enggak, saya enggak pernah apa-apa. Saya hanya setiap hari melakukan apa yang hati saya menginginkan, kemudian direkam, kemudian di-post, kemudian selalu menjadi sesuatu yang diperbincangkan orang. Apa sih kita mau belajar tentang apa ini semua? Kita mau belajar tentang bahwa sumber ilmu itu adalah hati. Sudahlah. Kenapa? Sumber ilmu itu adalah hati. Karena dari hatilah mengalir mata air kecemerlangan yang bisa melakukan perubahan terhadap manusia, dan puncaknya itu bisa membentuk sebuah peradaban besar. Kita mau beradab intelektual gaya mana? Gaya barat? Saya kemarin waktu perjalanan itu cerita ke teman-teman saya di komisi dan cerita ke para dokter yang mendampingi saya. Saya katakan kita mau ikutin cara berpikir barat secara terus-menerus mengakibatkan kita semakin tidak mengenal diri kita. Dan pada akhirnya kita juga menjadi asing terhadap diri kita. Yang pada akhirnya kita menjadi miskin karena pemikiran itu. Saya mau cerita tentang minyak goreng yang hari ini mahal. Padahal kebun sawitnya terluas ada di Indonesia. Apa penyesalan yang ada di dalam diri saya? Kenapa negara melakukan perubahan dari minyak kelapa ke minyak sawit? Kenapa para kapital menawarkan minyak sawit kepada warga Ciamis yang sudah jago bikin minyak keletik? Kenapa menawarkan pada warga Purwakarta, warga Subang, warga Kerawang yang seluruh ibu-ibu pada waktu itu hampir dalam sebulan sekali pasti bikin minyak keletik. Sebagian digoreng, sebagian untuk rambut ibu saya yang panjang itu, sebagian itu untuk kulit saya ketika masuk sekolah agar tidak kelihatan dakian. Anda bayangkan kalau tradisi bikin minyak keletik ini diwariskan secara turun-menurun dan kita tidak merasa bodoh dan kita tidak merasa tertinggal, mungkin gangguan kesehatan karena
pengelolaan minyak yang salah, mungkin kadar kolesterol tidak akan menjadi perdebatan. Mungkin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berdaulat, di mana ibu-ibu tidak mesti ngantri minyak goreng dalam setiap waktu, di mana ibu-ibu mandiri dalam setiap hari. Bangsa ini sudah menjadi bangsa besar sebenarnya hanya karena revolusi minyak kletik. Tetapi lagi-lagi negara dan kebijakan-kebijakannya memisahkan kaum ibu pada sebuah tradisi. Yang tradisi itu adalah tradisi sebuah bangsa besar, di mana setiap keluarga punya kemandirian dalam makanan yang tidak terintervensi oleh produksi orang lain. Kita tidak mesti gali lagi tanah, ngangkat pasir. Kita tidak mesti lagi gali batu, ngangkat pasir. Beberapa waktu yang lalu saya ngamuk, viral, hampir 6 juta penontonnya. Semua orang cerita ketemu saya, Kang Deddy kesurupan ya? Iya, saya bilang saya kesurupan, mau. Kenapa? Saya marah karena beberapa orang pinter ingin merubah bambu menjadi pisang. Sebuah komoditi ecek-ecek dalam pandangan saya. Kenapa? Karena gunung itu akan longsor. Mata airnya akan tercerabut, tradisinya akan berubah. Masyarakat yang tenang, yang damai, yang santai, cukup menunggu bambu ditebang, dikirim kemudian menjadi uang, akan menjadi masyarakat yang setiap hari berputar otaknya agar pisangnya menjadi panjang, agar dalam setiap waktu dia harus bersaing, menjadi stres dan depresi. Buat apa Anda hidup kalau depresi? Buat apa Anda kaya kalau depresi? Buat apa guru mendapat sertifikasi kemudian melahirkan depresi baru? Karena apa? Karena dengan sertifikasi itu Anda mengambil Avanza baru. Dengan sertifikasi itu juga Anda mengambil motor baru. Sehingga gaji yang diprediksi bahwa guru dengan sertifikasi akan sejahtera, terbalik, semakin beban hutangnya semakin tinggi, stres lagi ngajarnya. Bukan tidak setuju sertifikasi, tapi pola pemikiran yang harus dirubah. Nah, kenapa saya tentang itu? Kenapa? Karena ada kebudayaan yang belum tergali. Saya katakan, ada falsafah, congo nyurup kana puhu, sangkan paraning dumadi. Manunggali engkau lagus tidak di sini mulai pendidikan. Nah, ini akan tercerabut saya bilang. Ketika tercerabut maka catchment area menjadi hilang. Ketika catchment area menjadi hilang, maka ketika berpikir jatiluhur, bukan lagi berpikir bagaimana mengelola air, tapi berpikir bagaimana mencegah longsor lagi. Otak bangsa semakin rusak lagi. Saya kemarin ketemu sama teman-teman penggiat bambu di Bali. Dia bercerita tentang bagaimana Cina hari ini sudah mulai mengembangkan bambu sebagai komoditi unggulan bangsanya. Bagaimana Cina hari ini akan membangun bahwa bangunan-bangunan semuanya terbuat dari bambu. Bagaimana bambu itu yang tanaman yang dianggap pinggiran berubah menjadi tanaman kelas 1. Bagaimana bambu itu bisa dirubah menjadi batang-batang yang besar, bisa digabungkan menjadi kayu yang kokoh. Bagaimana dia akan berpikir peradaban di mana dia tidak malu negaranya menjadi negara tirai bambu. Teologi apa yang menyebabkan kerusakan berpikir pendidikan? Apa yang mengakibatkan keterpurukan dalam berpikir kemajuan? Hancurnya teologi dalam peradaban Indonesia. Dalam teologi Nusantara, kalau kita ingin menjadi bangsa besar, dan kita pernah menjadi bangsa besar, kita pernah menjadi bangsa besar dalam hamparan kerajaan Nusantara. Kita pernah menguasai India. Kita pernah menjelajah sampai Portugis. Kita pernah bahwa kapal perang kita adalah kapal perang yang ternama. Anda mewujudkan kemajuan itu dengan apa? Di sini dulu. Tapi kalau Anda ingin mewujudkan sebuah kemajuan besar, tapi pikiran Anda yang menganggap adalah yang besar itu dari bangsa lain, bukan ajaran leluhurnya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi orang besar dan berperadaban besar.
Kenapa? Karena tidak ada teologi dagang di mana yang penjual barang itu harus kalah sama pembeli barang. Kalau kita Cina bolak-balik ngambil pelajaran orang, gak apa-apa. Kalau Eropa gak apa-apa. Kalau Afrika gak apa-apa. Kalau Indonesia tidak, karena Indonesia memiliki segalanya. Negeri ini punya segalanya. Jadi kalau negeri ini punya segalanya, ini negeri ingin maju, ini bangsa ini ingin maju, pendidikan dimulai dari mana? Anda mau nggak bertentangan dengan keyakinan halal haram yang Anda yakini? Selama Anda tidak mau melakukan itu, susah bagi Anda untuk maju. Saya belajar HMI, ketika NIK maka yang dilepas adalah pikiran dan keyakinan masa lalu itu. Kenapa? Kalau melihat undang-undang dasar kita, pendidikan manusia Indonesia itu adalah manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau manusia Indonesia seutuhnya, maka saya dulu waktu pertama jadi bupati itu langsung lahir sebuah pikiran pembangunan berkarakter yang saya kampanyekan ketika saya wakil bupati tahun 2003. Saya sudah menggagas tentang pembangunan berkarakter. Gak ada yang waktu itu. Hari ini dipakai pendidikan berkarakter. Padahal mereka harus bayar lesain ke saya itu. Pendidikan pembangunan berkarakter. Apa itu? Saya katakan, pembangunan berkarakter adalah mewujudkan manusia Indonesia secara paripurna. Bukunya apa? Tahun 77 Nur Khalid Majid nulis buku Keislaman, Kemodernan, Ke-Indonesia. Islam, modern Indonesia. Saya turunkan, terjemahkan pada lebih rendah lagi, kesundaan. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Guruduk kah? Orang Campaka kah? Orang Sukasari kah? Orang Jatiluhur kah? Orang Maniis kah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan di situ. Ada 4 komponen dasar saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna. Tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air. Tak ada kehidupan tak ada udara. Tak ada kehidupan, tak ada matahari. Tak ada kehidupan, tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda, Siliwangi. Apa itu? Silih asa, silih asi, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang deketkeun, geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan. Karena nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu. Tidak bellium contra omnes, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Kita ini gagal, ngaku Islam gagal. Gak ada Islam itu saling bunuh, gak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan.
Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur, semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat. Meletakkan sekolahnya di mana, maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan. Di dalamnya mematikan, nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipanu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar. Pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika. Lahirlah ilmu biologi, terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lagi terus. Bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka, guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Karena apa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila, stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi
Saya seperti ini, saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur, bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu, bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sebab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak letiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang, maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi, jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus orang makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme. Dari dulu. Udah monoteisme. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteisme. Apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa itu sopan? Nyebut ngaran Bapak wae teu meunang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok, Dedi nyebut ngaran Bapak Dedi wanita, henteu. Komo nya Gusti, teu wani. Teu kudu diucap-ucap. Kudu diengap-engap da Gusti makawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteisme ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya, ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja. Gitu loh. Dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah. Gitu loh. Nah ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah secara otonom kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hileud, gak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis, maka anak-anak diajarkan analisis. Nah ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri.
Kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya penjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah, kepercayaan diri harus dibangun. Nah, anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri. Jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul. Pakaian saya lebih unggul, apapun lebih unggul. Maka bangun jiwa superioritas. Ini kenapa harus saya ngomongkan itu? Karena dalam literasi Sunda itu tidak diajarkan superior. Kenapa kalimat orang Sunda ulah agul ku payung butut? Konteksnya sudah berbeda, ini bersaing. Dulu homogen semua orang Sunda. Sumuhun mangga hapunten abdi mah bodoh teu tiasa nanaon beak semal kebagian. Hari ini nggak bisa. Hari ini harus agul ku payung butut, batur boga payung butut we agul, komo urang payungna halus, agul. Nggak bisa. Teologi berbeda. Kenapa? Konteksnya berubah. Gitu loh. Nah ini, nah misalnya kalimat abdi mah mangga tipe nggak bisa dalam konteks hari ini nggak bisa. Haling sia, aing diheula. Kenapa konteks? Nah karena konteksnya sudah berbeda, sudah berubah, maka superioritas harus dibangun. Tetapi yang tidak boleh adalah kesombongan dan ekspansi, menguasai orang lain. Itu yang nggak boleh. Nah, teologi ini yang sekolah harus dibangun itu. Maka saya melihat dulu kita mengatakan pelajaran teh di poe Senin sampai poe Sabtu zaman dulu. Saya yang merubah itu menjadi Jumat. Se-Indonesia ngikutin. Pokoknya apa yang di sini sok dituturutan ke Indonesia taruhan. Sekolah 5 hari Purwakarta Indonesia pertama. Pemilihan kepala desa itu dibikin serempak di sini pertama. Setelah itu merubah ganas jadi gambar foto di sini pertama. Setelah itu berubah jadi TPS di sini pertama. Cuman bikin pemilihan kepala desa sekarang dipilih 2 jam terus dilantik nggak ada yang berani. Kecuali di sini. Nah ini, karena saya katakan nggak bisa sekolah Senin sampai Jumat, nggak bisa. Tadi ada yang belum lengkap Pak Purwanto. Dia bilang hari Senin itu Ajeg Nusantara, Talasa Jaya di Buana, Rembok Mana di Sunda, Kemis Wawangi, nyucikeun diri Sabtu Minggu betah di imah. Nah ini kan rangkaian siklus. Di mana sekolah itu bukan kelas, karena merdeka, sekolah rumah. Jadi dalam teologi, metodologi, pendidikan modern tidak mesti anak masuk kelas tiap hari. Kalau orang tuanya memiliki komitmen untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya sendiri. Pak, orang tua bisa begini dalam sekolah modern. Pak guru, anak saya nggak masuk kelas ya hari ini. Mau dampingin saya ke sawah nanam padi. Saya lagi ngajarin dia. Itu ibu oke. Pertanggungjawaban akademis, pertanggungjawaban moralnya, biarkan bapaknya dan ibunya yang bertanggung jawab. Ibu kan cuma dititipin. Kenapa harus pusing? Anak saya mau dampingin saya nanam padi. Anak saya hari ini lagi ngurus kelahiran kambingnya yang ke-7. Kan gitu loh. Dia sama saya lagi disuruh memperhatikan bagaimana itu kambing itu kalau melahirkan tuh kambing tuh kepalanya dulu, kakinya dulu. Terus ketika jatuh berapa detik antara terjatuh, kemudian apa sih kalau kambing ketika lahir dijilatin, kemudian ari-arinya dijilatin, kemudian pembungkusnya dijilatin. Dalam pembungkus itu saya suruh perhatiin anak saya, itu dia ambil, itu nanti suruh dibawa ke lab, itu pembungkus kambing itu apa sih zat materialnya. Kemudian ketika dijilatin, apa sih kambing menggunakan penjilatan, apa sih air liur dalam kambing itu mengandung apa saja enzimnya. Nah setelah itu berapa detik
lamanya berdiri antara dia jatuh ke tanah kemudian sampai dia berdiri itu memerlukan waktu berapa detik. Kemudian nanti saya akan mengkonfirmasi dengan kelahiran kakaknya, ketika melahirkan itu apa sih yang ada, kemudian apa yang membungkus pada badannya. Anak saya harus ngomong ke dokter kandungannya, kemudian nanti lepas ari-arinya kapan, kemudian anak itu ketika terlahir kemudian dia nanti berdiri bisa jalan memakan waktu berapa. Apa yang menjadi perbedaan antara kambing dan manusia? Jadi ketika pergi ke dokter, anak-anak adiknya melahirkan, anak itu sudah belajar. Nah, merdeka belajar itu. Nah, guru itu, iya Pak, silahkan. Yang penting saya nanti bisa bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh murid saya yang akan dibawa oleh Bapak ke Saldang, yang akan dibawa oleh Bapak ke kandang kambing, yang akan dibawa oleh Bapak ke dokter kandungan, tolong anak Bapak menulisnya seluruh pengalaman itu secara komprehensif. Udah gak usah capek lagi diajar begini. Anak itu nulis. Dan nulisnya berdasarkan kemampuan. Bukan begini. Anak-anak silahkan kerjakan tugas ya. Mohon bikin tulisan 1 halaman penuh. Kan kacau itu. Akhirnya apa? Akhirnya ngongkon itu kalancik na apa nyeunkeun karangan sahalaman. Anak itu akhirnya tidak bekerja. Padahal kalimatnya cukup sederhana. Kamu bikin tulisan yang kamu maknai secara komprehensif, secara terbuka, nanti dilihat epistemologinya, terminologinya. Anda tulis cukup 1 kalimat, tapi kamu bisa menjelaskan kalimat itu dengan baik. Nggak musim lagi bro, sekarang bikin tulisan sehalaman maca sih. Sekarang tuh kalimat yang demari pendek-pendek. Nah, ini pendidikan. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak sih? Tinggal persoalannya satu saja kalau menurut saya. Saya jujur aja ragu sama gurunya. Bisa nggak guru-guru kita begitu merdeka? Bisa nggak guru-guru merdeka dari kapusing? Kan gurunya juga sudah tidak merdeka. Kenapa? Karena saya lihat selama ini saya jadi bupati dulu itu saya lihat kan gurunya terdoktrin, kemudian dia sibuk dengan daftar hadir, pelaporan. Bagaimana guru nanti harus naik pangkat, bagaimana nanti harus naik golongannya, terus saja sampai dengan itu. Padahal guru harus dimerdekakan. Jadi konsepsi manajerial pendidikan bahwa guru ada UPTD dulu. Dulu itu ada bidang. Sebenarnya apa? Seluruh aspek administratif itu adalah kinerja birokrasi yang dipimpin oleh Pak Purwanto. Guru itu nggak usah mikirin lagi kinerja birokrasi itu. Kenapa? Anda harus merdeka. Itu diurus sama dinas. Jadi golongan kenakan pangkat, golongan naon segala macam lah. Itu mah udah urusan manajemen. Karena tugas Anda itu mengajar. Anda harus merdeka dari itu semua. Tinggi sukan golongan sabaraha terus udah nggak sama urusan itu sudah otomatis kan sudah abad digital tak udah naik golongan ini kan sudah begitu kerangka kerjanya sudah. Anda memerdeka aing mah geus teu mikiran golongan naon pokoknya gaji naon aing mah merdeka. Guru nggak usah mikir lagi karir menjadi kepala sekolah capek ulah jangan. Karena guru itu sudah terbentuk sebuah karakter menjadi manusia yang memiliki kemahaan. Maka kedudukannya tinggi dalam kerajaan Sunda itu guru disimpannya di altar. Pada sebuah tempat yang sebegitu terhormat dihormati raja. Nah ini konsepsi. Nah kalau konsepsi seperti itu maka gak ada anak gak naik kelas. Gak ada. Maka gak ada anak yang dianggap terbelakang. Gak ada, semua maju. Kenapa? Karena dia akan berkembang sesuai fungsi-fungsi peran dirinya dan karakteristik dirinya serta apa yang dititipkan oleh yang memiliki alam semesta pada dirinya. Ini pendidikan itu. Maka meletakkan pendidikan berkarakter sesungguhnya itu adalah meletakkan manusia pada nilai-nilai dasar kemanusiaannya, mengembalikan manusia pada ide penciptaannya, mengembalikan manusia pada tujuannya, mengembalikan manusia pada asal muasalnya.
Maka dalam pendidikan karakter itu, maka pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan ilmu sosial. Nah, semuanya itu melingkupi karakter. Nah, kalau sudah metodologinya seperti ini, maka nanti kita akan punya tesis sendiri. Ini yang saya maksud. Anda punya tesis sendiri. Ini negara punya citra rasa sendiri. Ini daerah punya citra rasa sendiri. Punya citra rasa sendiri. Nanti orang belajar. Kita ini kan masuk dalam pikiran kita. Orang yang gak bisa bahasa Inggris itu orang yang tertinggal dalam pergaulan internasional. Kata siapa? Orang Cina itu gak diajarin bahasa Inggris. Profesor di Cina itu tidak berbahasa Inggris. Semuanya bahasa Cina. Kemudian orang Cina itu kalau kirim TV ke Indonesia enggak pakai bahasa Inggris panduannya, bahasa Cina. Orang Cina itu kalau bikin pelabuhan di Indonesia maka arsiteknya itu bahasa Cina. Buku petunjuknya bahasa Cina, bahasa Cina. Dampak dari itu apa? Hebat. Dampaknya apa? Seluruh proyek di seluruh dunia yang itu adalah menggunakan barang-barang Cina yang mengerjakannya harus orang Cina. Kenapa? Karena orang lain belum tentu bisa menerjemahkan buku panduannya. Tepuk tangan buat Cina. Ketertinggalan bangsa kita dimulai dari apa? Perubahan huruf. Dari huruf Sunda ke huruf Latin itu udah ketertinggalan. Itu sudah, kita akan tertinggal. Kita berpikir berubah dari huruf lokal ke huruf Latin itu akan maju. Enggak, orang Jepang huruf kanji sampai sekarang maju. Orang Korea huruf kanji maju. Orang Cina hari ini huruf Cina akhirnya apa? Karena Cinanya semakin besar, pergulatan investasinya sudah mulai menguasai di mana-mana. Maka hari ini orang banyak harus belajar. Kalau ingin masuk dalam pergaulan ekonomi dunia, maka harus bisa berbahasa Mandarin. Dari mana itu? Dari keyakinan. Itu. Nah, ini sistem ini. Nah, oke, sekarang kan kita sudah nggak bisa dong kita bernostalgia pada masa lalu lagi, nggak bisa. Kita ingin mengembangkan lagi huruf Sunda, huruf Jawa, huruf Palawa, nggak bisa lagi. Kita sudah kandung menjadi seperti ini. Tapi kalaupun sudah kita kandung seperti ini, tidak ada masalah dong kalau kita mulai membenahi. Kalau kita tidak 100% originalitas kita mulai, udahlah sumber kekayaan kita ini kita urus, udah. Penelitian kita kembangkan, sudah. Kenapa? Saya ngomong tuh bukti, bukan tidak. Nggak ada soal dong kalau di sekolah-sekolah karena papat kalimat tunggal manusia Indonesia seutuhnya. Biologinya berubah dong jadi ilmu apa? Ilmu yang bersifat terapan. Maka disebutnya ada kimia terapan, fisika terapan, matematika terapan. Sudah pakai terapan. Terapannya apa? Seluruh pelajarannya harus punya makna dong. Kalau sudah punya makna maka guru menjelaskan hal-hal sederhana, ya kan? Di sekolah gini sekarang mah ngajarinnya lamun rahet sok ditotol-totol daun cau, dahan cau, palapah cau, terus rapet. Gurunya ngembangin dong, bawa dong ke lab. Itu getah cauna ngandung unsur naon. Kalau ditotol-totol pakai palapah gitu kan tidak bisa gitu-gitu terus. Bagaimana nanti dibuat mengganti obat merah, mengganti obat betadin, palapah cau. Rumuskan dong sekolah, bikin dong kajian, bikin dong penelitian sederhana. Eta we ubarahet kan bisa, itu yang saya maksud. Nah, kalau sudah seperti itu maka guru itu menjadi panduan penelitian. Maka kekuatan pendidikan itu di penelitian. Cuman kita semuanya formalisme penelitian. Penelitiannya formalistik, memenuhi asas administratif, itu problemnya. Kenapa? Lagi-lagi kita masuk dalam tata bahasa, lagi-lagi kita masuk dalam tata cara, tata kelola penulisan karya ilmiah. Ini kekacauan pendidikan. Akhirnya orang sibuk dalam dunia penelitiannya adalah dunia tata titiknya, bukan produksinya.
tata titik we terus, metodologi we terus. Capek-capek ngomong metodologi. Sudah, kalau ada sesuatu yang sudah ada hasilnya, hasilnya dihormati. Sehingga bedanya sarjana barat dengan di kita itu. Kalau sarjana barat itu diukurnya pada produksi. Anda jadi doktor, apa penemuan Anda yang bermanfaat bagi kepentingan pengetahuan manusia. Di Indonesia mah lain, Pak. Jadi dokter, disertasi dokter teh? Disertasi teh sekian halaman, make catatan kaki, liur, penulis. Padahal sudah ada bidang-bidangnya. Bisa jadi ada dokter penulis, eta mah Ayi, Rudi meureun dokter penulis puisi. Bisa jadi aya dokter teu kudu make penulis ketik-ketik lieur-lieur, tapi produksinya, karyanya nyata. Nih, pakai. Nah, nanti yang nulis yang lain. Tidak semua orang manusia harus dipaksa jadi penulis. Udah capek ngetik teh atuh. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga saya inginlah kepeloporan pikiran gagasan yang hari ini sudah mulai dikembangkan oleh Dr. Purwanto ini, ya segera ini menjadi warna pendidikan kita. Segera, merdeka dong sejak sekarang. Nih musim hujan, segera dong menjadi musim hujan ini apa sih tanaman yang paling oke di musim hujan dengan curah sekian ini. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, arsitektur harus mulai berubah. Kemudian metodologi pendidikan di sekolahnya juga harus mulai dirubah. Sehingga Pak Purwanto kan belajarlah sekarang yang dibawa oleh Rijal kan. Ya kembali lagi pada prinsip-prinsip pancaniti katanya kan. Yang niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Nah, ini yang harus dimaksud. Nah, itu apa sih? Prinsip dasar Sunda gitu loh. Nah, kalau saya dulu menyampaikan jaga panonku awasna, jaga irungku angsena, jaga letahku ucapna, jaga celiku danguna, jaga hatiku ikhlasna, pancaniti. Nah, ini kan untukan itu. Nah, lagi-lagi nanti apalagi kita akan diintervensi oleh pola berpikir barat. Apalagi misalnya di Purwakarta puasa Senin Kemis itu adalah bagian dari upaya doktrinisasi. Gimana? Ya sekolah mah di mana ge puasa. Namanya juga sekolah. Sekolah mah tempat puasa. Tempat jajan mah pasar. Sekolah tempat puasa. Jadi kalau di sekolah itu tidak boleh orang jualan. Itu bukan apa-apa, bukan tidak menghormati ekonomi kerakyatan, bukan. Tapi Anda sudah mengganggu tapaknya anak-anak Anda. Anak-anak Anda lagi bertapa, oleh Anda diganggu. Anda gila. Anda mengganggu orang yang lagi bertapa. Namanya sekolah itu padepokan. Padepokan teh nama Depok. Ari Depok teh adalah meletakkan kaki. Itu bersandar pada tanah secara sempurna. Meletakkan hanus di bawah di bagian belakang bokong Anda untuk duduk tegak. Maka di situ masa depan akan diraih. Sebenarnya itu Anda sudah mengganggu persoalan. Jadi kalau ditegasin, tegas dia mengganggu. Nah, kemudian membawa bekal dari apa? Membangun makanan yang sehat itu pertama secara material. Secara spiritual adalah menghubungkan doa antara ibu dengan anak-anak. Yang doa itu bukan dalam ucapan, dalam kata-kata. Tapi doa itu adalah dalam sebuah karya-karya yang nyata. Doanya dititipkan di nasinya, doanya dititipkan di sayurnya, doanya dititipkan di ikannya, doanya dititipkan di airnya. Anda itu jangan kacau-kacau. Memawacai minta dipangdoakeun ka batur jeung anakna. Nah, capek-capek terus diciduhan. Anak maneh unggal isuk pangnaheurkeun cai cenah dibawa ka sakola eta doa nu sabenerna. Ini kan prinsip. Jadi tidak boleh ada hari yang kehilangan momentum doa ibunya. Nah, kemudian saya capek karena saya harus bangun pagi. Disitulah letak kekuatannya karena ibunya sudah melewati masa-masa sulit untuk bertapa demi anaknya. Bangun pagi itu kan melewati masa sulit untuk bertapa dengan anaknya. Nah, saya katakan dalam kosmologi budaya Sunda, keberhasilan anak-anak desa yang hari ini sukses dalam bisnis, dalam politik, dalam berbagai bidang tidak terlepas dari puasa ibunya dalam setiap waktu. Anaknya ujian, ibunya puasa. Anaknya kenaikan kelas, ibunya puasa. Dari kesulitan hidup apapun, bahkan dari bapaknya yang nakalnya luar biasa.
berhasil membesarkan anak-anaknya berkah puasa ibunya. Itu ada cerita saya, kisah Gojek yang tertimpa pohon di Cigane. Saya temukan pada ibu itu. Dia cerita seluruh anaknya berhasil sekolah dengan baik. Yang terakhir itu jadi sarjana, sekolahnya biaya sendiri. Kemudian ingin jadi sarjana, ingin dia jadi sarjana, dia kerja di pabrik kardus. Di pabrik kardus dia kerja itu ingin biaya adiknya juga. Dia bagaimana dia berpuasa, dia tidak beli makanan di tempat manapun kecuali makan jatah dari pabriknya. Bayangin. Kemudian ketika makan jatah di pabriknya ada lowongan PNS, dia ikut testing. Dia lulus, adiknya bisa dia sekolahkan, dia pun bisa lulus jadi pegawai negeri di luar ekspektasi siapapun. Ini, nah makanya terakhir saya sampaikan, saya tadi ngomong sama Norman Asep. Kenapa? Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Keyakinan. Apa sih yang gak ada dalam kehidupan kita hari ini? Keyakinan. Semuanya material. Udah deh, orang tua kita ini yang lahiran tahun 40, tahun 30, emang nyekolahin anak udah punya duit. Mohon maaf ya, kualitas orang tua sekarang lebih rendah dibanding tahun 70-an. Boleh ngomong dong? Kenapa? Tahun 76, 77, gak ada sekolah gratis zaman Orde Baru, semua bayar. SD bayar, SMP bayar, masuk SMP harus bayar uang bangunan. Masuk SMP harus bayar uang bangunan. SMA harus bayar uang bangunan plus SPP tiap bulan, plus ongkos ke sekolah. Harus pakai seragam. Luar biasa. Saya tanya, waktu itu orang tua kita punya duit juga? Enggak. Tetapi dengan keadaan itulah keluarganya dididik untuk apa? Prihatin. Semuanya bekerja, semuanya berdoa, setiap hari berdoa. Setiap orang yang sering mendapat kesulitan, maka doanya akan senantiasa terdengar menggelegar ke langit yang ketujuh. Berdoa. Hari ini negara menggratiskan SD, negara menggratiskan SMP, negara menggratiskan SMA. Orang tua masih begundel ngomong itu ngomong ini terhadap guru, terhadap sekolahnya. Gimana? Saya makanya ngomong di Facebook, saya nulis. Kenapa? Anakmu 20.000 per hari kau tidak ribut, sebulan 600.000 kau tidak ribut. Ketika sekolahmu hanya 50.000 saja, LSM ngalet ke sekolah. Bangsa yang seperti ini tidak akan berkah hidupnya. Gak bisa. Karena itu keyakinan, maka modal utama pendidikan itu adalah membuat anak-anak kita tidak punya rasa takut. Hidupnya penuh dengan keyakinan. Kenapa dengan keyakinan itu? Maka dia akan menjadi seorang pengembara. Maka dia akan menjelajah penuh dengan keberanian. Orang Cina menjelajah seluruh dunia. Di Indonesia orang Makassar menjelajah, orang Padang menjelajah kemana-mana. Kenapa? Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Tapi kalau anak-anak kita hari ini sudah dalam hatinya penuh dengan rasa takut, keluar rumah diantarkan ke sekolahna, ditungguan ke sekolahna, diisuk tepi ka sore, indungna gawe nungguan anakna. Buat apa anak Anda dititipkan di gurunya kalau kemudian anak ditungguin? Anak Anda akan menjadi anak penakut. Ini makanya perlu mental-mental seperti itu. Nah, hari ini yang diperlukan adalah itu. Sebuah nilai melahirkan sistem kehidupan didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang dibangun pada nilai leluhur yang sudah diluhung itu sebenarnya bisa melahirkan sebuah peradaban besar. Sebuah kemajuan. Ini yang saya berulang, saya kalau ngomong di Komisi 4, Pak Menteri Peternakan, Perikanan, Kelautan, bisa nggak Bapak ya bekerja sama kurikulum dengan Kementerian Pendidikan untuk membuat kurikulum kelautan. Gimana anak-anak SD di pinggir laut itu kurikulumnya cuma satu saja, kurikulum laut agar laut kita tidak dikuasai orang lain.
Selalu begitu. Dari mulai teknologi pengelolaan ikan, teknologi penangkapan ikan, saya katakan kan, teknologi pengelolaan kekayaan laut, teknologi perkapalan, teknologi-teknologi lainnya, terus kembangkan itu. Susah Pak, ego sektoral muncul lagi. Saya ngomong lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian. Bagaimana kalau pertanian lingkungan dan pertanian itu bekerja sama dengan pendidikan. Sehingga anak-anak kita bisa memahami pertanian secara paripurna sejak dini. Sehingga sekolahnya punya basic pertanian, SMP-nya punya basic pertanian, SMA-nya punya basic pertanian. Sehingga tidak perlu lagi ada sekolah pertanian. Kenapa? Karena anak-anak sekolah sudah ngerti pertanian. Ini sekali apa yang membuat kemunduran bangsa ini adalah kelembagaan, termasuk pelajaran matematika dipisahkan, fisika dipisahkan, biologi dipisahkan, ilmu sosial dipisahkan. Itu mengakibatkan ketidakmajuan. Padahal menurut saya benar dulu bahwa guru itu punya seluruh nilai keilmuan. Dari sini dia mengalir, dari fisika dia ke biologi, biologi dia kemudian ke kimia, dari kimia nanti dia ke ilmu sosial. Karena pada akhirnya satu perputaran siklus itu, satu guru itu adalah satu seluruh pelajaran. Karena itu, dan diawalinya adalah terakhir apa sih yang harus diajarkan pada anak-anak kita tuh rasa. Ini yang tak rasa. Kalau Anda sepintar apapun anak-anak Anda, rasa itu apa sih? Rasa itu intuisi pada akhirnya. Intuisi itu apa? Indra keenam. Jadi ini saya ngomong nih tentang apa? Artificial intelligence ya. Kan artificial intelligence itu kan sebuah kecerdasan yang dibangun itu bisa membaca masa depan. Maka kita meletakkan pada dua. Satu pada aspek material, yang kedua pada aspek spiritual. Tapi bukan perdukunan. Aspek material itu kan diletakkan pada alat. Nah, alat itu kan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi itu pasti berbasis satelit. Pasti menggunakan ruang dunianya, dunia maya. Maka disebutnya alam maya, dunia maya. Dalam kaidah kita terkenal dengan alam maya pada, alam madya pada, alam marca pada. Itu dari dulu sudah diajarin. Nah itu kan meletakkannya. Nah, tetapi apa sih kekuatannya? Ya kekuatannya pada alur di mana signalnya itu tidak boleh terputus. Kalau sinyalnya sudah terputus maka diperlukan ada kabel optik atau menggunakan antena-antena pemancar. Kan jaringannya seperti itu. Nah, dalam kaidah ini kaidah yang mesti di abad sekarang ini. Tetapi anak-anak kita juga harus diajarin artificial intelligence. Bukan dari sisi fisik aspek yang bersifat material itu. Pada aspek apa? Pada aspek rasa. Rasanya itu bisa membaca. Ini yang gak ada, dablek. Gak bisa baca tanda-tanda. Kenapa gak bisa baca tanda-tanda? Makannya terlalu kenyang. Kenapa gak bisa baca tanda-tanda? Tidurnya terlalu pules. Kenapa gak bisa baca tanda-tanda? Gak ada pantangan dalam hidupnya. Akhirnya dia budek aja. Nah, aspek ini dulu itu kan diajarin dalam tradisi. Nah saya kalau ditanya, kenapa sih saya ya punya lah bisa melakukan sesuatu yang agak leyur sih. Ada tuh. Hidup saya itu nggak ada rencana, nggak ada konsep, nggak ada apapun. Udah nggak geleyur, udahlah. Kamana weloyog. Nah, kenapa? Karena perjalanannya panjang. Dari mana tradisinya? Ini yang hilang. Puasa. Sejak kapan? SD. Bagaimana tingkatannya? Mungkin sekarang udah diharami. Bayangin. Saya ngalamin sebuah perjalanan sejak kelas 4 SD saya sudah nyenin kemis.
SD. Saya umur 5 tahun sudah tamat puasa 30 hari. 5 tahun saya. Nah kemudian SMP saya sudah mulai puasa 40 hari. SMA kelas 1 saya sudah mulai puasa mutih. SMA kelas 2 saya sudah mulai puasa mati geni. SMA kelas 3 saya sudah mulai puasa 100 hari. Dalam keadaan hidup yang berat. Nah, baca fenomena, baca gejala, merasakan apa yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa, itu kan gini, peristiwa yang akan terjadi itu kan gelombangnya kan sudah ada. Saya ngomong deh, Anda mau naik mobil ke Bandung. Di Bandung itu sudah ada orang berencana megat Anda. Ketika mobil lewat akan lempar pakai batu. Ini ilmiah loh, gak main-main, bukan mistik. Orang berniat ingin melempar mobil Anda pakai batu, berniat. Niat itu gelombang. Di sini kan gelombang, ada getaran. Di sini tuh ada, niat tuh ada. Dan niat kita ini sudah termonitor oleh sebuah alat besar di alam ini yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya ketajaman rasa. Yang apa? Yang dia memiliki sensitivitas, hubungan dia dengan sang pemancar besarnya tersambung. Sehingga ketika Anda mau berangkat nggak jadi, balik. Kenapa? Nanti di depan, baru setelah itu Anda baru tahu. Oh nya aya mobil itu dibalik do gena. Alah orang untung temangkat. Ini dan kita nganggap mistik, bukan, itu ilmiah. Nah, saya kira ini cerita. Setiap manusia itu dalam setiap diri manusia itu ada alat perekam yang tertanam di batok kelapa yang kepala di sininya, itu tertanam dan itu tidak akan hancur sampai kiamat pun. Jadi kalau istilah sekarang chip, itu tidak akan hancur. Nah, kemudian kalau ngomong nanti seluruh rekaman peristiwa baik yang ada di hati maupun yang diperbuat, itu kan dalam kaidah agama, nanti akan diputar dan dilihat. Itu bukan mistik, itu ilmiah. Anda baru ngeh ya sekarang, bahwa seluruh perilaku Anda bisa direkam dengan baik dan bisa diperlihatkan. Anda ngomong sudah bisa direkam dengan apa? Sekarang ini. Anda bergerak kemanapun terpantau, Anda pergi kemanapun termonitor, Anda tidur apa sudah ada, Anda sudah termonitor seluruh ke orang yang menggunakan HP itu ada orang yang tidak merdeka. Karena pergi kemanapun Anda sudah bisa ketahuan Anda berada di mana, Anda ngomong apa sudah ada rekamannya. Gitu. Jadi itu barang-barang yang dulu orang tua kita sering bercerita. Nah bedanya kalau zaman dulu orang menggunakan rasa. Zaman hari ini menggunakan teknologi. Sehingga saya lebih menyampaikan bangsa Indonesia ini bisa nggak ya menjadi bangsa yang unggul? Bisa. Kenapa? Barat itu kekuatannya di otak kanan. Timur itu kekuatannya di otak kiri. Bayangin kalau orang berhasil menyatukan otak kiri dan otak kanan seimbang dalam sebuah kekuatan besar. Orang barat sekarang kampanye go green, pertanian hijau. Urang Sunda geus ti baheula tatanen berbasis karuhun. Saya tahun 2003 loh kampanye itu. Sampai mendatangkan Bu Dr. Aryadi, Pak Agus tahu, suaminya pegawai pajak yang meninggal di Kaum. Itu saya gaji waktu itu 5 juta sebulan. Untuk apa? Bu Arya tuh ngajarin bagaimana menanam padi organik. Bu Arya tuh gak setuju petani menggunakan
menanam padi tidak menggunakan pupuknya sendiri, kata Bu Arya. Selama bangsa Indonesia masih pakai pupuk impor atau organik beli, petani tidak akan makmur. Kalau petani bisa membuat produk pupuknya sendiri, nanti dia punya kambing sendiri, sapi sendiri, ayam sendiri, ikan sendiri, maka petani Indonesia itu akan makmur. Gila nggak Indonesia? Kalau petani Indonesia bisa melakukan itu, kemudian nanti otak kanannya menawarkan packaging pada marketingnya, menguasai teknologi informasinya, bayangin makanan bermutu itu adanya di Indonesia. Itu yang saya maksud. Bambu terbaik adanya di Indonesia, kayu terbaik adanya di Indonesia, sawit terbaik adanya di Indonesia, air yang terbaik adanya di Indonesia, batu terbaik adanya di Indonesia. Bayangin kalau itu otaknya dari dulu dikelola dengan baik dan itu dibangun dalam sistem keyakinan, dalam sebuah nilai yang pada akhirnya ini jadi bahan ini yang saya maksud. Kalau orang Indonesia itu berhasil membangun sebuah keyakinan dunia. Ini sebenarnya ini. Tapi kalau andanya dengarti lah segitu nuturkeun pokoknya pendidikan teh geus kitu lah, cek profesor itu. Nah saya itu tidak percaya sampai hari ini cek. Saya enggak. Makanya ciri khas orang Indonesia yang bergelar tinggi itu kalimatnya sederhana. Pasti kalau pidato mengutip pendapat orang lain. Menurut profesor ini, menurut Adam Smith, menurut Socrates, menurut Plato, aing mananya cek sia naon. Kan bukan menurut, ilmu itu bukan menurut, tapi ilmu itu lahir dari keyakinan Anda. Jadi bertesis dari sekarang, Anda nggak usah lagi ngutip tesis orang, Anda bertesis, guru bertesis. Saya nggak mau lagi dengar guru ngajar, cek. Pokoknya cek ibu ya, iya jang. Bener jangan henteu urang uji engke. Nah ini ya kayak ini nih, saya ingin ngomong tradisi. Ini desa yang terbersih di dunia. Adanya di Bali. Adabnya tingginya luar biasa. Ngomong syariatnya top kalau ngomong syariat. Nah, saya ketemulah nanti, coba lihat yang upacara. Saya bukan ngajarin Anda jadi orang Bali, cuman ngajarin. Nah, saya nanya sama dia, ini upacara apa sih? Kata dia, ini upacara mohon ampun. Mohon ampun apa? Mohon ampun ada yang mencuri. Nyurinya apa? Nyuri bunga. Bunga apa? Pas bunga di sekolah dicuri. Besar enggak? Segini. Dihukum adat. Siapa aja yang dihukum? Yang nyurinya sama 4 yang lihatnya. Bayangin. Kembang di sekolah, nu kieu dibawa ka imahna ku muridna dihukum. Saya dulu pernah gagas peraturan budaya desa tentang ini. Bayangkan oleh Anda, sebuah peradaban rasa malu dibangun dengan baik. Diurang, mun aya budak sakola, maling kembang dihukum ku guruna diduruk sakolana. Siapa yang berperan? Tokoh adatnya kuat. Di Indonesia lo bating LSM. Datang LSM ke sekolah. Pernah kayak pernah, tapi beda. Saya waktu jadi bupati saya tantang itu. Itu pernah terjadi SMP Jatiluhur. Babakan Cikao. Waktu itu kan muridnya nyuri, dihukum oleh guruna. Eta sakolana diserang, ku aing ditantang. Sia nyerang sakola, duruk usia aing moal nyieun sakola deui, guruna ku aing ditarik kabeh di tempat sia mulai SMP. Kitu atuh, lawan. LSM sieun. Enggak jadi. Siapa yang berperan membentuk manusia? Tokoh adat, Pak. Tokoh adat tuh harus kayak gini, punya integritas. Nah di kita ini beak, loba ting tokoh. Setiap tokoh ilmuwan. Gini tokoh. 5an tokoh, sepanduk, ngajajar tokoh, kacamata hidung, baju seragam.
bangsa aing gawe gelut. Gak bisa. Ini gak bisa Pak. Dan harus tegas, harus berani, gak bisa, harus dilawan, gak bisa. Anda mau terjajah, Anda mau biarkan orang-orang bodoh menguasai pikiran Anda mau biarkan orang-orang yang tidak punya visi negara menguasai pikiran Anda, bubar sekalian negaranya, harus dilawan. Anda kepala sekolah lawan, jangan diem aja, kepala dinas pendidikan lawan, jangan kalah, lawan. Kenapa? Jangan dibiarkan orang lain menguasai pikiran Anda, mengendalikan Anda, mengikuti Anda sesuai dengan pikiran mereka yang tidak punya visi buat negara. Jangan, Anda akan jadi bangsa bodoh, Anda akan jadi guru bodoh, Anda akan jadi kepala dinas yang bodoh. Kalau Anda itu ingin jadi orang bodoh semua, bubarkan pendidikan, gak usah ada. Kenapa? Buat apa dibangun pendidikan? Anak-anaknya tertunduk pada orang lain yang menguasai pikiran. Itu gak bisa. Jangan biarkan. Saya kasih tahu ke guru-guru, jangan biarkan pikiran Anda dikuasai orang lain. Pada siapapun, jangan biarkan pikiran Anda orang lain. Begitu pikiran Anda dikuasai orang lain, seumur hidup Anda akan terjajah. Ingat loh, penjajahan dimulai dari penguasaan pikiran. Ini merdekakan sekarang pikiran. Jangan lagi berpikir orang yang bule itu pinter. Di Inggris genu gelo ngomong bahasa Inggris. Dan jangan berpikir juga yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh. Tidak. Di Bandung ge reuneuh 11. Nggak bisa. Ini merdekakan. Merdekakanlah. Udahlah, doktrin-doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu banyak melihat kasus dan mendengar kasus dan merekam kasus terlalu banyak saya. Gak ada itu semua. Manusia, kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia perbuat. Itu penting. Mari kita. Ya, ini penting ya. Terima kasih kalau kelamaan. Nih tah aing ngomong, aing mah kasurupan mun ngomong hese dieureunkeunana. Nah, ini merdeka gitu kan. Ini merdeka. Ya, jadi saya Pak Dr. Purwanto kalimatnya, jangan jadi kepala pendidikan yang bodoh. Yang dikuasai pikirannya oleh LSM. Lawan. Itu saya ngasih intonasinya tinggi itu. Lawan kalau Anda punya keyakinan. Tapi kalau Anda tidak punya keyakinan, mundur dan jangan jadi dokter lagi. Gitu. Nah, kenapa kita terjajah? Karena rasa takut itu ada dalam setiap orang. Kalau setiap orang melepaskan rasa takutnya, memerdekakan diri, kita tidak akan terjajah. Ini penting. Nih coba bebaskan. Oh, jadi jangan berpandangan si eta teh hebat, cantang tuh hebat, cantang tuh modal lama bau sarua. Nggak ada lah. Jadi ini semangat ya. Ini Purwakarta sudah keren lah. Lumayan lah saya lihat grafiknya, arsitekturnya sudah mulai bagus, sekolah-sekolahnya bagus. Di setiap sekolahnya sudah ada tanamannya, guru-gurunya sudah terbebas dari rentenir. Tapi baru harapan. Dan nganyuk mangga sebagian dari kehidupan. Bukan guru namanya kalau tidak nganyuk. Nah ini penting, merdekakan, ini penting kok. Jadi terus saya ngasih tahu para guru jangan terlalu banyak berkerumun. Ya, saya ngasih tahu. Berkerumun bukan COVID. Loba-loba ngiririungan. Merdeka sorangan-sorangan. Itu orang yang sering berkerumun itu orang yang penuh rasa takut dalam hidupnya. Saya kasih tahu ya. Orang yang sering berkerumun itu orang yang penuh rasa takut dengan hidupnya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak punya rasa takut dia sendiri bekerjanya. Tapi kagelut gaya nama kudu berkerumun, rugi sorangan-sorangan teh siga baheula. Sawah hayo sia. Nu eleh berarti jadi anak buah. Dulu makan gitu gelut teh. Eleh anak buah, ngilu ka urang gitu. Ayeuna mah mamawa celurit, aya teh alumni cenah. Begitu kepala dinas pendidikan dia naon sia murid anak buah maneh mau celurit lain pak cenah eta mah alumni cenah. Ada merdekakan dah pikirannya merdeka, guru merdeka, hilangkan doktrinisasi, jadilah merdeka, jadilah diri Anda, kemudian jadilah guru Anda, jadilah Anda adalah guru bagi murid-murid Anda. Karena Anda guru jadi murid-murid Anda, buku adalah referensi bukan panduan. Buku adalah referensi bukan panduan. Merdeka Anda membaca buku apa saja. Merdeka membaca buku apa saja, sakahayang. Makanya saya nggak setuju ada pembatasan guru membaca bukunya dihalangi.
kudu ini buku yang dilarang, nggak bisa. Buku mah bebas, merdeka. Manusia itu merdeka untuk menginternalisasi. Engke murid dibatasi dulu. Kenapa? Tingkat emosionalnya masih terbatas. Guru mah merdeka. Karena tugas guru itu membaca seluruh buku, diinternalisasi, disampaikan sesuai dengan bahasa kaumnya, disampaikan sesuai dengan kapasitas murid. Itu penting. Guru jadi guru asup racun segala macam, asup ke guru. Nangke jangan murid dibagi buku. Salah. Sekali lagi, murid dibagi buku itu salah. Tapi yang harus membaca banyak buku adalah guru. Dan guru itu menyampaikan pada murid. Dan nanti murid biarkan dia mencari referensinya sendiri berdasarkan keyakinan dan pemahaman yang dimilikinya, sehingga murid sudah kan nyari bukunya sendiri, nggak usah lagi di drop dari sekolah. Tapi karena saya tahu proyek anu gede batin nanti proyek buku, jadi kanu buku lain di dia sih teh. Nah ini penting gitu, ini merdeka. Nah sekarang mah buku bisa dibaca gratis. Cukup lihat HP sudah bisa banyak baca literatur. Itu saja, terima kasih.